Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Lutfiandari, kelas Biologi B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses fotosintesis. Nah, terlebih dahulu mari kita ketahui apa fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses tumbuhan mengubah sinar matahari menjadi makanan atau energi. Nah, proses fotosintesis ini terbagi menjadi dua, ada proses reaksi terang dan reaksi gelap. Di mana dalam reaksi terang terbagi menjadi dua, ada reaksi siklik dan reaksi non-siklik. Baiklah, mari kita lihat proses reaksi fotosintesis non-siklik. Di sini ada fotosistem 1. Di sini ada cahaya matahari datang dan ditangkap oleh fotosistem 1. Nah, setelah ditangkap oleh fotosistem 1, elektron tersebut akan dilepaskan dan ditangkap oleh akseptor primer. Setelah ditangkap oleh akseptor primer, elektron tersebut akan dilepaskan dan ditangkap oleh Fd, di mana Fd tersebut adalah ferredoksin. Setelah ditangkap oleh ferredoksin, elektron tersebut akan dilepaskan dan berubah menjadi NADP+ dan reduktase, di mana NADP+ dan reduktase ini akan menghasilkan NADPH. Kemudian, di sini ada fotosistem 2. Cahaya matahari masuk atau cahaya matahari datang akan ditangkap oleh fotosistem 2 dan elektron tersebut akan dilepaskan dan ditangkap oleh akseptor primer. Setelah ditangkap oleh akseptor primer, akan dilepaskan dan ditangkap oleh Peki, di mana Peki adalah fastoalinon. Setelah ditangkap oleh Peki, akan dilepaskan dan ditangkap lagi oleh kompleks sitokrom. Dan elektron tersebut dilepas dan ditangkap oleh Pc, di mana Pc adalah fastokianin. Di sini dari pelepasan elektron mulai akseptor primer dan sampai kompleks sitokrom akan menghasilkan ATP. Baiklah, di sini ada reaksi yang kedua, yaitu reaksi siklik. Di sini ada fotosistem 1. Ketika cahaya datang akan ditangkap oleh fotosistem 1. Nah, elektron yang ditangkap oleh fotosistem 1 tersebut akan dilepaskan dan ditangkap oleh akseptor primer. Setelah ditangkap oleh akseptor primer, elektron tersebut dilepaskan dan akan ditangkap oleh Fd, di mana Fd yaitu adalah ferredoksin. Setelah ditangkap oleh ferredoksin, akan dilepaskan lagi dan kemudian ditangkap oleh kompleks sitokrom. Setelah elektron tersebut ditangkap oleh kompleks sitokrom, kemudian akan dilepaskan dan ditangkap oleh Pc atau plastosianin. Dari proses kompleks sitokrom sampai plastosianin ini akan menghasilkan ATP. Baiklah, yang kedua ada reaksi gelap atau biasa disebut dengan siklus Kelvin. Di sini ada 3CO2 akan mengikat 3 ribosa bifosfat. 3 ribosa bifosfat ini akan berubah menjadi 6 3-fosfogliserat. Nah, dalam proses perubahan ini akan dibantu oleh Rubisco. Perubahan 3CO2 ini menjadi 6 3-fosfogliserat disebut dengan reaksi fiksasi. 6 3-fosfogliserat akan berubah menjadi 6 molekul gliseraldehida 3-fosfat. Nah, dalam proses perubahan ini dibantu oleh 6 ATP. Setelah dibantu oleh 6 ATP, akan berubah menjadi 6 ADP. Nah, dalam proses perubahan ini tidak hanya 6 ATP saja yang membantu, tetapi ada juga NADPH. Setelah berubah menjadi NADPH, akan menjadi 6 NADP+ tambah H+. Nah, proses perubahan ini disebut dengan reaksi reduksi. Setelah berubah menjadi 6 molekul gliseraldehida 3-fosfat, di sini akan berubah lagi menjadi 5 gliseraldehida 3-fosfat. Kemudian setelah berubah menjadi 5 gliseraldehida, akan berubah lagi menjadi 3 ribosa bifosfat. Nah, dalam proses perubahan ini dibantu oleh 3 ADP. Setelah dibantu oleh 3 ADP akan menjadi 3 ATP. Nah, proses perubahan ini disebut dengan proses reaksi regenerasi. Baiklah, itulah tadi proses reaksi fotosintesis. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.